Baik. Seperti biasa, kita awali dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Bagi yang masih menggunakan email selain Udinus, di pertemuan yang akan datang dimohon sebelum masuk ke Google Meet silakan dicek dulu emailnya menggunakan email Udinus agar saya tidak perlu mengizinkan ya untuk masuk, karena saya dapati masih beberapa dari mahasiswa atau mungkin mahasiswi masih masuk di perkuliahan di Google Meet ini menggunakan email selain Udinus ya. Jadi efeknya saya harus mengizinkan dulu. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik. Gimana kabarnya mas-mas mbak-mbak yang cakep-cakep dan cantik-cantik ini? Tetap semangat ya, generasi muda, generasi milenial. Di siang hari ini, di pertemuan kedua ya, betul ya. Mohon untuk bisa di on kamera dulu sesuai kontrak kuliah kita di awal. Bisa diaktifkan dulu sebelum kita mulai. Baik, di siang hari ini di pertemuan kedua kita nanti akan membahas materi mengenai pengenalan MS Word ya. Pengenalan MS Word, kemudian nanti kita praktekkan cara membuat CV ya, kurikulum vitae menggunakan MS Word. Adakah yang sudah pernah membuat CV menggunakan MS Word sebelumnya? Bisa angkat tangan? Tidak ada? Sama sekali? Belum pernah mencoba ya? Melamar pekerjaan gitu? Belum pernah? Bikin CV itu? Belum ya? Baik. Jadi nanti sekitar 50 sampai 60 menit ke depan kita akan membahas tentang pengenalan MS Word. Kemudian sisa waktu seperti biasa kita pergunakan untuk diskusi nantinya di forum Kulino. Dan saya mengingatkan kembali bahwa saya di forum Kulino itu haruslah, nah ini ada lagi nih, Safia Sabrina ini. Jadi kalau pas ngajar tahu-tahu ada yang masuk nggak pakai email Udinus ini ya merepotkan ya. Mbak Safia Sabrina mohon besok lagi menggunakan email Udinus ya saat masuk di Google Meet. Oke. Sampai mana tadi? Bikin saya lupa. Oh ya, sampai di forum ya. Baik, nanti di forum diwajibkan mahasiswa untuk aktif ya. Aktif itu tidak dalam arti harus aktif bertanya atau diskusi ya. Aktif itu bukan berarti aktif di forum hanya diam saja. Jadi nanti kalau hanya diam saja nanti dianggap tidak hadir. Nah ini lagi nih, Muhammad Yusuf Riza. Oke, selamat siang Mas Muhammad Yusuf Riza. Selamat siang Mas Muhammad Yusuf Riza. Halo. Besok lagi pakai email Udinus ya. Untuk materinya sudah bisa dicek di Kulino. Bentar ya, saya buka dulu materinya. Mohon yang lain sesuai dengan aturan atau kontrak kuliah bisa mengaktifkan kameranya dulu di saat perkuliahan. Kemudian sekedar mengingatkan kembali kepada Mas Mbak semuanya, bahwasanya di kuliah khususnya di mata kuliah saya ini dimohon dengan sangat untuk tidak menggunakan kaos oblong ya saat perkuliahan.
Kalau bisa menggunakan hem gitu ya, yang berkerah, yang rapi pastinya. Anggap saja ini perkuliahan offline, jadi kita harus penampilan rapi ya. Harapan saya nanti Mas Mbak semuanya itu eh, karena levelnya di kuliah ya, jadi saya ingin mencetak generasi yang pandai, pinter, tapi selain itu dibekali dengan akhlak dan etika yang baik gitu ya. Jadi kuliah itu jangan dipikir bebas ya. Tapi kita sebagai warga Indonesia pun yang terkenal santun dan beretika, jadi berpakaian pun lah yang beretika juga. Jadi ibaratnya kalau saya melihat kuliah pakai kaos itu ibarat kita mau main ke rumah temen atau kemana gitu ya, atau ke rumah pacarnya. Bercanda ya, nggak apa-apa ya. Tapi tidak apa-apa untuk kali ini masih saya izinkan. Tapi kalau bisa segeralah berganti pakaian karena hanya di rumah jadi cepat saja berganti bisa ya. Nah, saya buka dulu materinya. Nah, cakep itu Mas Fitra. Pakai baju koko itu kan keren gitu ya. Baik, saya share dulu. Oke. Apakah sudah kelihatan presentasi saya, Mbak Angelika? Angelika? Iya, gimana Pak? Apakah presentasi saya sudah kelihatan? Oh, sudah Pak. Kelihatan Pak. Tulisannya apa? Pengenalan MS Word. Oke, terima kasih Mbak Angelika. Baik, sebelum kita menginjak ke materi utama tentang pengenalan MS Word, saya ingin menjelaskan beberapa materi tentang computing ya. Jadi di siang hari ini nanti, pembelajarannya mahasiswa dapat menggunakan software MS Word ya, fungsi toolnya ya dengan baik untuk membuat suatu dokumen dalam bentuk CV atau kurikulum vitae. Nah, kemampuan akhirnya ya, mahasiswa dapat mengidentifikasi fungsi tool dari MS Word ya dengan baik tentunya. Dan yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan fungsi tool MS Word dengan baik juga. Terakhir pakai MS Word kapan ya? Ada yang bisa menyampaikan? Bisa angkat tangan dulu. Di SMA masih sering dipakai. Jangan malu-malu ya, kita diskusi aja di sini ya. Baik, ada yang jawab. Oke. Nah, ini sedikit penjelasan mengenai komputasi ya. Sebenarnya komputasi itu apa sih kan gitu ya. Jadi komputasi itu algoritma, di dalamnya itu ada algoritma yang digunakan untuk menemukan suatu cara ya dalam memecahkan masalah dari sebuah input ya, atau data input, yaitu eh, mengenai komputasi. Kemudian dijelaskan bahwasanya komputasi itu merupakan bagian ilmu komputer yang berpadu dengan ilmu matematika. Berasal dari computing ya sebenarnya. Awalnya itu compute itu kan menghitung ya sebenarnya. Ya dasarnya ilmunya matematika. Kemudian
beberapa hal tentang komputasi modern ya. Jadi tentang komputasi modern itu konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi ya, dan disimpan dalam sebuah memori. Kemudian konsep ini pertama kali digagasi oleh John von Neumann ya di tahun 1903 sampai 1957. Ini masa peperangan berarti ya, zaman kita dulu 1945 merdekanya ya. Jadi konsep ini digagas itu tahun 1903 sampai 1957 kita masih dalam kondisi berperang ya. Tapi John von Neumann ini sudah sudah ke arah komputasi. Maka memang tidak heran Charles Babbage ya yang menemukan komputer itu. Dulu itu diawali komputer itu dipakai untuk menghitung sebenarnya di zaman Perang Dunia II, zamannya Hitler dulu ya, peperangan Hitler dulu. Kemudian yang berikutnya, perhitungan yang dilakukan dalam kerja komputasi modern untuk mencari solusi ya, dari masalah yang ada. Jadi sebenarnya komputasi itu dipergunakan ya untuk mencari solusi. Nah, itulah kenapa disebut dengan teknologi. Jadi komputer itu merupakan teknologi. Karena teknologi itu dipakai untuk membantu kinerja manusia atau membantu memecahkan masalah-masalah yang setidaknya diselesaikan manusia itu tidak mungkin. Nah, ada apa aja? Yang pertama mengenai akurasi. Kalau di PTI yang mengajar siapa kemarin? Di DKV. Pak Bowo, Pak. Oh, Pak Bowo. Oke, sudah membahas tentang dunia komputer? Belum sih, Pak, masih pengenalan-pengenalan. Masih pengenalan. Oke. Jadi ini ada gandeng geretnya ya dengan materi PTI sebenarnya, dasar komputasi. Kemudian yang berikutnya adalah kecepatan ya. Jadi solusi masalah tentang akurasi, kecepatan ya, problem volume yang besar ya, modeling sama kompleksitas. Nah, di poin pertama akurasi ya, memang soal komputasi itu sangat penting karena dengan adanya algoritma yang sudah dibuat ya sedemikian rupa yang dalamnya berisi instruksi-instruksi tadi. Jadi manusia itu menciptakan komputer itu untuk meningkatkan akurasi di berbagai hal. Dan pastinya itu tidak didapatkan oleh kinerja manusia ya. Kemudian untuk kecepatan juga sama ya. Kecepatannya itu juga melebihi kecepatan manusia karena di dalamnya sudah dibekali algoritma tersebut. Ya. Untuk yang poin ketiga, problem volume besar itu juga sama. Jadi bayangkan saja ya zaman dulu sebelum ada komputer ya, itu masih segala hal data itu masih manual ditulis di dalam kertas gitu ya. Bahkan di zaman batu pun belum ada kertas ya, ditulis di atas daun ya. Mungkin yang muslim ya, itu zaman dulu kan belum ada komputer, itu menulis Al-Qur'an itu bisa di daun ya, di di serpihan-serpihan kayu gitu ya, dan macam-macam ya, di batu segala macam gitu ya. Kemudian ya tentunya permasalahan itu akan timbul, maka diciptakan komputer itu untuk menyelesaikan storage ya, volume besar storage itu ya. Bahkan arahnya sekarang sudah ke mobile computing sama cloud computing. Nah ini adalah gini, Rama Lareira. Agak repot juga ya kalau seperti ini. Rama Lareira, mohon besok lagi untuk bisa masuk menggunakan email Udinus ya. Jangan menggunakan email selain email dari Udinus. Jadi cukup mengganggu saya apabila baru mempresentasikan materi, tahu-tahu ada yang pengen masuk dan minta diizinkan ya.
mohon yang lain untuk bisa diperhatikan. Nah, di mobile computing sendiri itu konsepnya juga sudah sangat canggih sekali, karena dimanapun kita berada itu kita bisa melakukan komputasi. Dan juga dengan teknologi cloud computing juga sangat membantu sekali ya, tidak harus segala sesuatu itu disimpan dalam satu storage yang berupa hardware gitu ya. Tapi bisa melalui teknologi cloud ini kita tanpa menggunakan flash disk pun bisa melakukan penyimpanan ya. Contohnya bisa menggunakan Google Drive gitu ya. Jadi nanti kalau di rumah baru di backup. Dan modeling kompleksitas, ya kompleksitas sudah pasti. Dia bisa menyelesaikan komputasi yang kompleks ya. Apapun itu bisa, atau asal algoritmanya sudah diterapkan dan jalan. Kemudian berikutnya, nah ini contoh dari komputasi modern tadi yang saya sampaikan soal mobile computing. Jadi untuk gambarannya seperti ini ya, mudahnya ya. Di mobile computing itu seperti ini. Jadi interaksi manusia dengan komputer ya, di mana komputer memungkinkan untuk transmisi data, suara dan video. Nah, jadi setiap saat kita sekarang sudah dipermudah ya, misalkan kangen neneknya mungkin ya di luar kota gitu ya. Kita bisa melalui sosial media lewat WhatsApp misalnya, kita video call gitu ya. Itu kan sudah melakukan proses mobile computing ya sebenarnya. Kalau bahasa Indonesianya atau bahasa Jermannya itu mobile computing itu ya komputer berjalan ya. Jadi komputasi bergerak. Yang berikutnya, komputasi bergerak itu melibatkan komunikasi seluler, perangkat keras atau hardware ya, hardware seluler dan perangkat lunak seluler. Ya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ini apel kroak ini apa ya? Ada yang tahu? iPhone ya maksudnya ya. Nah, ini berupa Android yang bawah ini. Kemudian ini dikombinasikan dengan cloud computing. Kemudian muncullah satu storage atau server di sini ya, Google Cloud Platform ya, platform ya. Nah, itu soal mobile computing. Kemudian ini adalah contoh komputasi modern berikutnya, yaitu cloud computing ya. Yaitu metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Layanannya macam-macam ya. Bisa monitoring ya, storage ya, menghitung ya, identifikasi ya, block storage, jaringan ya, database, queue ya, finance, itu semua bisa semua menggunakan cloud computing. Maka kita dengan mudahnya berbelanja ya menggunakan Shopee atau Tokped atau yang lainnya itu hanya dengan memegang satu handphone. Bahkan kita transaksi mobile banking pun sudah bisa ya sekarang. Ya. Sampai sekarang juga perbankan mulai mengarah ke situ semua. Ini salah satu dari contoh komputasi modern. Kemudian yang berikutnya ya. Nah, ini sudah mengarah ke praktikum. Nah, baik. Coba dibuka dulu MS Word-nya. Mbak Alta Juanita, MS Word-nya versi apa? Sebentar, Pak. Oh ya. Saya buka dulu MS Word-nya. Punya saya menggunakan versi 2019.
Paskan Anda, Office-nya, Word-nya versi apa? Versi 2019, Pak. Oh, sama berarti ya. Baik, kalau versi 2019 itu lebih enak menurut saya. Cuman ya agak berat sedikit. Versi terbarunya. Sebentar, lag ini. Baik. Nah, MS Word saya sudah kelihatan? Kelihatan, Sudah? Pak. Kelihatan Pak udah. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Baik, sebelum kita mulai, cara membuat CV sebenarnya mudah aja. Bentar ya. Jadi dalam membuat CV itu sebenarnya ada 3 hal ya, terutama soal jenis-jenisnya. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam membuat CV. Yang pertama itu yang harus diperhatikan itu sebenarnya latar belakangnya apa dulu. Latar belakangnya apa dulu pendidikannya misalkan. Jadi latar belakangnya SMA Pak, gitu. Atau mungkin fresh graduate Pak, atau mungkin sudah berpengalaman Pak. Sudah banyak melalang buana di berbagai pekerjaan Pak. Nah, jadi itu 3 hal kategori yang nanti bisa Mas Mbak semuanya implementasikan dalam membuat CV. Ibaratnya kita mau melamar pekerjaan itu dari apa dulu? Lulusan SMA kah? Fresh graduate kah? Atau mungkin sudah berpengalaman ya. Dan kriteria 3 hal tersebut ya itu sebenarnya juga memiliki spesifikasi tersendiri ya. Jadi apa saja sih nantinya yang bisa kita cantumkan dalam CV ya. Untuk yang lulusan SMA atau SMK itu biasanya berisi mengenai informasi diri ya. Kemudian riwayat pendidikan ya. Yang berikutnya penghargaan atau prestasi. Nah, selama sekolah di SMA atau SMK itu kira-kira berprestasinya apa saja gitu. Itu nanti disampaikan di bidang akademik atau mungkin non akademik seperti menang lomba atau apapun itu ya, itu bisa disampaikan. Kemudian berikutnya mengenai CV untuk lulusan SMA atau SMK itu dari Mas Mbak itu kira-kira pengalaman berorganisasi itu ada atau tidak? Nah, itu bisa dicantumkan. Kemudian nilai akhirnya dan referensinya. Itu untuk CV lulusan SMA atau SMK, kriterianya itu tadi ya. Kemudian untuk yang fresh graduate ya, yang lulusan S1 mungkin ya atau D3 gitu ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan CV yaitu yang perlu disampaikan informasinya adalah yang pertama sama dengan SMA ya, yaitu informasi diri yang pertama masih sama. Kemudian untuk pendidikan, riwayat pendidikan juga disampaikan. Kemudian kalau ada pengalaman magang, nah itu juga disampaikan juga nanti di fresh graduate. Kemudian berorganisasi masih sama dengan yang profilnya dari SMA ya. Pengalaman berorganisasi, ikut organisasi apa aja itu disampaikan. Kemudian yang poin berikutnya masih sama dengan kriteria CV SMA atau SMK yaitu mengenai penghargaan atau prestasi. Ya, itu sama juga. Seperti halnya di kakak kelas kalian itu sekarang yang mengikuti PON itu mendapatkan medali emas itu ya bisa nanti di
cantumkan. Banyak dari kakak kelas kalian itu yang ikut PON di Papua itu ya, yang berprestasi. Kemudian kalau di SMA itu nilai akhir ya. Jadi kalau di fresh graduate itu adalah IPK. Ya. IPK-nya, indeks prestasi kumulatifnya berapa. Gitu. Kemudian tambahannya kalau fresh graduate itu karya ilmiahnya atau mungkin skripsinya atau tugas akhirnya itu apa, itu dijelaskan di situ. Kemudian yang berikutnya keahlian tambahan. Misalkan nih, Mas Mbak selama kuliah di DKV memiliki skill menggambar misalkan, atau desain ya, nah, itu desainnya berupa desain apa, nah itu bisa disampaikan di situ, diberi penjelasan di situ. Nah, itu untuk kriteria CV dari fresh graduate. Kemudian untuk yang berpengalaman itu juga berbeda ya, tapi ada kesamaan di beberapa poin. Yang pastinya informasi diri ya itu pasti. Kemudian riwayat pendidikan itu juga ya, pengalaman kerja. Nah ini yang berbeda. Yang di poin ketiga itu pengalaman kerja itu kemana aja ya disampaikan ya. Kemudian yang keempat keahlian dan kemampuan. Nah, keahlian kemampuannya apa aja. Kemudian yang berikutnya penghargaan atau prestasi juga ada. Yang berikutnya IPK juga harus disampaikan. IPK-nya sampai jenjang apa ya. Jadi S1, S2 ngambil semua ya nanti dicantumkan. Kemudian referensi kerjanya. Dulunya bekerja di mana. Nah, itu beberapa hal mengenai CV ya. Kriteria-kriteria yang harus di spesifikasinya ya, nantinya mau tanahnya apa dulu, lamaran untuk SMA kah atau apa gitu ya. Nah kalau sudah ya, kita buka dulu MS Word-nya ya di sini ya. Sebenarnya untuk MS Word pun sudah menyediakan template-nya, sudah banyak sebenarnya untuk membuat CV, jadi dipermudah oleh kita. Di file ini ya kita buka, kalau yang 2019, kalau yang 2010 sudah adakah halaman ini apa, start menunya seperti ini ya. Nah di menu file ini coba kita pilih resume ya, adakah resume. Nah ini ada color block resume, ini template-nya sudah ada. Atau bisa saja kalau mau pengen template yang lain bisa more template di sini ya. Nah diklik. Nah nanti munculnya seperti ini. Nah ini template resume untuk CV ya. Ini ada juga ini polish. Kemudian kelihatan ini MS Word saya? Kelihatan Pak. Kelihatan nih. Nah coba yang ini template-nya. Kita klik sekali ya, kemudian klik create ya di sini ya. Klik create. Nah, dia nanti akan muncul satu template untuk membuat CV. Nah, ini nanti tinggal diisi sesuai dengan kriteria kita. Ada yang belum bisa sampai di sini? Bisa semua ya? Nah, kalau bisa, mudah ya sebenarnya ya, untuk dasar-dasar komputasi materi ini ya. Jadi belum terlalu susah, nanti agak susahnya itu di Excel paling. Karena ini sedikit mengulang di SMA dan SMK nanti. Cobalah Mas Mbak semuanya buat suatu CV dengan kriteria lulusan SMA atau SMK saja. Template-nya bebas. Ya, bisa menggunakan template yang ada di Word ini, atau mungkin bisa saja download ya, download template-nya di more template ini, kemudian kita search ya di sini, atau mungkin
template-nya berdasarkan suggestions ya, pencarian yang disarankan. Nih di sebelah sini kelihatan ini, kelihatan ya. Di sini ada suggest search, jadi di sini ada banyak nih. Misalkan kita cari di resume and cover letter ya, kita klik di sini, nanti akan muncul secara online. Nah ini sampel-sampelnya tadi, dia lebih spesifik kalau ini ya. Nah, nanti bisa dipakai salah satu. Nah ini ya, misalkan yang ini juga bisa. Ini marketing ya, di sini ada keterangannya. Marketing resume, kemudian attorney resume, ya. Cover letter view. Nah, ini banyak sekali sama-samanya. Organize contemporary, nah, ya. Supaya ini create lagi, dia harus download ya. Nah, sudah berubah untuk ini. Cobalah Mas Mbak semuanya buat suatu CV dengan kriteria lulusan SMA atau SMK, kemudian spesifikasinya sesuai yang saya sampaikan tadi ya. Masih ingat apa aja tadi, Mas Gilang? Untuk kriteria lulusan SMK atau SMA? Masih ingat? Yang pertama apa tadi? Atau yang bisa jawab silakan. Yang memperhatikan tadi. Tentang informasi diri ya. Oh. Cek. Suaranya putus-putus. Halo? Presentasinya stop, Pak. Iya, ini kalau ini kelihatan. Belum Pak, belum kelihatan. Oh, Halaman kelihatan. kosong, Pak. Oh, alah. Dari tadi masih halaman kosong, Pak. Jadi masih kosong, Pak. Sebentar. Duh. Maaf, saya nggak memperhatikan chatnya tadi. Apa gambar tidak kelihatan? Oh iya. Baik, saya ulangi aja dulu ya. Save. Suara saya sudah lancar belum? Suaranya Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Untuk membuat template, membuat CV, template-nya itu sudah disediakan di Word. Tinggal kita buka saja di file ini. Kemudian pilihlah template sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di resume ya, atau mungkin diklik more template di sini ya. Kelihatan ini? Kelihatan Pak. Kelihatan. Nah ini diklik more template di sini. Apakah ada yang masih menggunakan Word Office versi 2007? Kalau bisa segera di-upgrade aja. Sudah ketinggalan banget itu. Nah, ini template-nya ada di sini ya. Jadi kalau kita klik di file, kemudian di menu yang ada di sini, nanti ada template resume atau mungkin diklik di sini ya, more template ini ya. Nah, resume itu untuk CV kita nantinya, untuk membuat CV kita. Ini ada contemporary ya, foto, atau bisa lebih spesifik di pilihan suggest shots ya. Di pilihan resume and cover letter di sini ya. Kalau kita klik sekali, klik kiri nanti
akan muncul banyak sekali template di sini. Nah, ini dia. Contoh, ini ada Blue-Grey resume ya, modern chronological resume ya, Police ya, kemudian Blue Spear resume ya, ada banyak sekali ini. Coba nanti dipilih salah satu sesuai selera Mas Mbak semuanya. Kemudian buatlah CV dengan kriteria lulusan SMA atau SMK. Ya, misalkan yang ini. Klik aja di sini. Nah, untuk kontennya nanti bisa dirubah-rubah ya, yang di dalam ini ya. Diedit-edit sendiri, experience-nya, kemudian education-nya, communication-nya ini di siapa gitu ya, diganti riwayat sesuai dengan kriteria yang ada di SMA atau SMK, yaitu informasi diri, riwayat pendidikan ya, penghargaan atau prestasi, kemudian pengalaman berorganisasi selama sekolah ya. Mungkin saya bikin note-nya ya. Jadi kriterianya nanti seperti ini. Kelihatan note saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Informasi Pak. diri ya. Kemudian riwayat pendidikan. Kemudian penghargaan atau prestasi. Kemudian yang berikutnya pengalaman berorganisasi dan selama sekolah ya. Kemudian nilai akhir, kemudian referensi. Ini yang lulusan SMA atau SMK. Ya. Tapi kalau ada yang bekerja seperti kemarin, siapa itu Mbak Adil enggak ya? Saya, Pak. Sudah Mbak siapa ya kemarin ya? Saya lupa itu. Saya, Pak. Oh, Raditya. Oh, bukan. Siapa? Mbak inisialnya siapa ya kemarin? Oh ya, Mbak Diayu Prima. Silakan Mbak Diayu nanti bikin CV sesuai kriteria yang sudah didalami ya. Kalau untuk pekerja berarti informasi diri, pendidikan, pengalaman kerja, keahlian, kemampuan, ya, penghargaan atau prestasi, IPK, kemudian referensi kerja. Nah, silakan coba dibuat sampai jam sekitar jam 11.20 nanti. Silakan dibuat sesuai dengan template yang ada. Silakan Mbak Diayu, ada pertanyaan? Monggo. Iya, saya mau tanya Pak, Iya. ini kan saya belum download yang VirtualBox. Kalau saya membuat CV-nya di Di Matchbook ya. aplikasi yang ada di laptop saya, tapi nanti saya buat sebaik-baiknya, bagaimana Pak? Enggak apa-apa, silakan. Bisa, ya. Baik Pak, terima Ya, kasih. sama-sama. Ya. Oke, coba dibuat dulu ya. Disertakan foto sekalian di template-nya. Pengalaman prestasi tidak ada, mungkin diganti di keaktifan di organisasi mungkin.
Nah, ini tadi baik yang bekerja atau yang lulusan SMA SMK. Kalau mau dirubah sedikit, dimodif template-nya juga tidak apa-apa. Dari template bawahan itu agar lebih bagus lagi. Misalkan lampirannya kurang, bisa ditambahkan bawahnya lagi 2 lampiran itu jadinya. Dikerjakan sekarang sampai jam 11.20. Baik, sambil mengerjakan sedikit saya sampaikan untuk kesimpulan dari pertemuan dari siang ini nanti. Yang pertama tentang komputasi itu sangatlah membantu ya bagi kita semua. Karena berkat adanya komputasi itu semua pekerjaan manusia itu terbantukan. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi catatan Mas Mbak semuanya mengenai mobile computing dan cloud computing tadi. Setidaknya tetaplah berhati-hati dalam penggunaan teknologi tersebut karena terkadang data-data yang riskan ya atau yang penting itu ada kalanya tidak perlu
kita gunakan untuk penyimpanan data yang ada di teknologi tersebut ya. Karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya tetap saja teknologi tersebut itu memiliki celah-celah atau black hole istilahnya di jaringan yang bisa berbahaya atau bisa diretas oleh orang-orang yang mempunyai keinginan buruk ya istilahnya gitu. Apalagi kita kan ya tidak ke depan tidak tahu ya mau jadi apa. Misalkan Mbak Dia nanti, Mbak Diayu entah setelah lulus ini atau mungkin 10 tahun atau 5 tahun ke depan itu tahu-tahu jadi menteri gitu ya. Kan kita nggak ngerti juga. Kalau kita sering menyimpan data-data penting di drive atau apa itu ya sangat riskan untuk bisa diretas juga. Jadi ada kalanya kita tidak melulu menggunakan teknologi tersebut, tapi sebatas kebutuhan kita saja demi untuk memproteksi jati diri atau privasi kita. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk CV, kesimpulannya bahwasannya pembelajaran ini cukuplah penting karena nanti setelah lulus itu kita harus memiliki portofolio ya setidaknya. Di SMA ada yang sudah pernah buat portofolio? Ada. Mas Ardan Ulhak ya, baik, mantap gitu. Mas Ardan dari SMA atau SMK dulu? SMK Pak. Jurusannya apa? Saya lupa kemarin. Multimedia. Di multimedia ya. Apalagi hal-hal seperti itu ya, terutama Mas Mbak semuanya yang kategorinya itu adalah sarjana terapan atau D4. Itu sangat penting portofolio. Nah, nanti portofolio itu bisa disampaikan di CV apabila kita ingin melamar pekerjaan di suatu perusahaan atau instansi. Nah, ini portofolionya disampaikan. Atau mungkin Mas Ardan ini disampaikan juga di pembuatan CV-nya, portofolionya juga bisa disampaikan. Nah, maka di mata kuliah dasar-dasar komputasi memang sangatlah penting kalau mempelajari Office kembali lagi karena nanti di situ juga dipakai di saat penyelesaian tugas akhir terutama. Ya, itu pasti kalian pergunakan semua jurus-jurus Office ya. Whiteboard, PPT atau PowerPoint sampai ke arah Excel. Nah, itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari pertemuan mengenai materi pengenalan MS Word ini. Sekitar 8 menit lagi kita nanti diskusi di forum Kulino dan wajib diskusi dan wajib bertanya sebagai bukti kehadiran. Dan pertanyaannya nanti seputar apa yang sudah saya berikan di Google Meet ini. Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Gilang Jatiseno. Ya. Menurut saya masih 2007. Ini masih update. Oh ya. Ada yang sudah selesai? Hampir, Pak. Hampir. Oke, baik Mas Patria Makarim. Maaf, saya masih 2009 masih update. Ya Mas Gilang, silakan diupdate dulu. Masih ada waktu sekitar 7 menit untuk kita lanjut di forum.
Ada yang mau bertanya sambil mengerjakan, silakan. Pak boleh minta perpanjangan waktu, injury time ya. Baik, mungkin sebelum kita akhiri di pertemuan pengenalan MS Word ini tentang pembuatan CV. Untuk referensinya ini ya tadi ya, buku Belajar Microsoft Office dengan Mudah dan Menyenangkan, Johnny Roger Suwanda Pasaribu. Bagi yang masih terkendala dengan laptop, ini dijadikan tugas saja nanti untuk minggu depan buat CV ya. Jadi tugasnya nanti ada 2. Yang pertama buat CV itu dibuat sebaik mungkin ya CV-nya. Desainnya boleh diatur dengan baik, bisa menggunakan template atau mungkin dimodif lagi. Sama ada tugas lagi satu, carilah 5 artikel ya mengenai perkembangan teknologi wireless di masa sekarang. Ya. Nanti akan dipakai untuk praktikum minggu depan. Ya. Bagi nanti yang masih bingung mengenai tugas-tugasnya, nanti bisa diputar kembali di pertemuan siang hari ini dan akan saya share setiap pertemuan yang ada di Google Meet. Saya share di Kulino linknya untuk bisa diputar lagi. Jadi jangan khawatir untuk masalah ketinggalan. Permisi Pak, tugas CV. Permisi Pak, tugas CV-nya wajib menggunakan MS Word atau boleh menggunakan program desain seperti Photoshop. Karena ini topiknya mengenai MS Word, maksimalkanlah membuat CV menggunakan aplikasi MS Word atau mungkin yang setara dengan MS Word seperti Mbak Dia tadi ya, yang kategorinya free atau tidak, atau mungkin dikombinasi juga tidak apa-apa, mau dikombinasikan tidak apa-apa. Yang penting background utamanya filenya adalah doc ya, dari MS Word. Begitu Mas Raditya Zaki. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, tinggal 2 menit. Kita lanjut dulu di forum Kulino. Nanti bisa diselesaikan setelah pertemuan di forum Kulino untuk tugas CV dan materi artikel ini ya. 5 artikel tentang perkembangan teknologi wireless di masa sekarang. Pak, maksud dari referensi apa ya Pak? Mungkin bisa disampaikan Mas Awan, maksudnya referensi yang mana? Yang itu Pak, yang lulusan SMA, SMK itu kan bawahnya ada referensi. Nah itu maksudnya referensi yang kayak gimana? Apa referensi tentang bakat dan minat atau gimana? Oh maaf, ini salah tadi. Kayaknya oh iya ya, sama benar-benar referensi. Yeah. Jadi referensinya ini untuk SMA tidak usah aja. Yang diisi nanti yang sudah bekerja aja. Mohon maaf, ini ada kesalahan ini. Jadi terakhir sampai nilai akhir saja untuk yang lulusan SMA atau SMK, tapi untuk yang bekerja kan pasti ada ya referensi kerjanya dulu di mana, itu disampaikan dari tahun berapa sampai tahun berapa. Seingatnya saja. Ya. Gitu Mas, siapa tadi yang tanya? Mas Awan ya? Iya Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih pertanyaan. Ada lagi? Sebelum lanjut Kulino. Pak, itu dikasih foto juga atau tidak Pak? Dikasih apa? Dikasih foto atau tidak? Dikasih foto lebih baik.
Saya sarankan Oh, iya. dikasih foto ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, saya akhiri dulu. Kita lanjut di forum Kulino. Selamat bergabung kembali di forum Kulino. Dan saya tidak akan lelah untuk mengingatkan Mas Mbak semuanya untuk tetap mengatur pola hidupnya ya selama pandemi ini, pola hidup yang sehat, yang sesuai dengan standar dari Satgas COVID-19. Dan tidak lupa untuk selalu berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu dilindungi dan dimudahkan langkahnya di setiap detiknya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita ke forum ya. Saya stop dulu.